Dua buah benda masing-masing memiliki massa M1 dan M2 dihubungkan dengan sutas tali yang melewati katrol. Ya, jadi benda M1 ini ada di atas permukaan bidang licin yang sudutnya theta, sementara M2 ini tergantung bebas pada katrol. Tapi katrolnya tersusun seperti ini, jadi tali mereka tali yang berbeda. Dianggap bahwa tali tidak bermassa dan tidak meregang, serta massa katrol dapat diabaikan. Jika percepatan gravitasi adalah G, tentukan besar percepatan masing-masing benda. Nah, ini di sini kita coba selesaikan dulu hubungan antara percepatan benda satu dan percepatan benda dua, gitu ya. Jadi percepatan benda satu dan percepatan benda dua kita cari dulu hubungannya, serta tegangan tali T1 dengan T2 kita cari juga hubungannya. Ya, kalau ini selesai, maka sisanya tinggal hukum Newton, gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita mulai dari percepatan dulu. Ini saya hapus. Kita mulai dari percepatan dulu. Jadi di sini kalau kita punya jarak dari benda M1 sampai ke katrol adalah X1 gitu ya misalnya. Kemudian jarak dari eh, tempelan plak di sini gitu ya ke M2 adalah X2 ya. Lalu kita buat lagi jarak dari paling katrol pertama sampai plak di sini adalah Y gitu ya. Kemudian kita buat jarak dari katrol kedua sampai plaknya atau ya ini untuk supportnya gitu ya. Itu adalah L, maka jarak di sini juga L. Nah, gitu ya. Maka di sini kita coba selesaikan untuk tali pertama terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk tali satu, yakni tali yang ini nih, yang dari yang pertama, ya dari M1 hingga katrol kedua di sini. Maka tali pertama itu adalah X1 ditambah ya jarak dari sini ke sini ya ditambah Y kurangi L, maka ini adalah panjang tali pertama gitu ya, seperti itu. Sedangkan untuk tali kedua itu nanti adalah ya L-nya ada 2, 2L ditambah X2. Ini adalah panjang tali yang kedua. Nah, sekarang kita coba cari hubungan antara L1 L2. Nah, nanti percepatan benda pertama itu adalah turunan 2 kali dari X1 ya dibagi dt kuadrat, turunan 2 kalinya gitu ya. Jadi ini kan nanti ketarik ke atas. Nah, ada diturunkan pertama ada kecepatan, diturunkan kedua kalinya ada percepatan. Lalu untuk A2 itu nanti menjadi D kuadrat X2 per DT kuadrat gitu ya. Jadi ini patokannya dari sini gitu ya. Nah, turunan 2 kalinya itu nanti menjadi percepatan dari M2. Maka di sini kita turunkan terlebih dahulu terhadap waktu ya. Jadi dx1 per dt ditambah dy per dt gitu ya. Dikurangi ya dikurangi dl per dt itu nanti sama dengan dl1 per dt. Oke, nah di sini kita lihat ini nanti menjadi kecepatan dari benda pertama. dy per dt ini konstan karena jarak dari katrol ke plak ini tidak berubah, maka ini jadi 0. dl per dt itu dia berubah nilainya, dl1 per dt ini juga menjadi 0. Kenapa? Karena ini adalah panjang tali. Panjang talinya tidak berubah, tidak meregang gitu ya. Maka kita punya V1 dikurangi dl per dt ya, itu nanti sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan sekali lagi menjadi dv1 per dt dikurangi d kuadrat L per dt kuadrat sama dengan 0. Nah, ini nanti menjadi percepatan benda pertama. Ya, jadi percepatan benda pertama itu adalah turunan 2 kali dari panjang L-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk tali kedua. Ya, tali pertama udah ketemu ini ya hubungannya ya. Jadi A1 itu nanti D kuadrat L per DT kuadrat. Nah, sekarang kita lihat tali kedua.
Ini juga kita turunkan 2 kali. Ya, jadi 2 dikali D kuadrat L per DT kuadrat ditambah D kuadrat X2 per DT kuadrat itu sama dengan D kuadrat L2 per DT kuadrat. Nah, ini itu dia nilainya 0. Kenapa? Karena panjang tali yang kedua itu juga tidak berubah. Ya, maka kita punya persamaan D kuadrat L per DT kuadrat ditambah, nah ini tadi kita ketemu adalah A2 sama dengan 0. Ya, ya dari sini ya, percepatan benda 2 adalah turunan 2 kali dari X2 gitu ya. Jadi dari patokan ini, ya kita lihat kalau ininya konstan, patokan awalnya, maka turunan kedua dari X2 ini nanti menjadi percepatan benda 2. Maka benda 2 itu minus 2 D kuadrat L per DT kuadrat. Nah, dari sini kita lihat, berarti hubungan A2 itu adalah negatif 2A1. Gitu. Ya, negatif 2A1. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika benda 2 ini turun, maka benda 1 ini naik. Gitu ya. Atau benda 1 ini jarak X1-nya semakin kecil. Jadi kalau misalkan X2-nya ini bertambah alias dia turun, maka X1-nya itu akan bertambah kecil nilainya gitu ya, karena dia semakin tertarik ke atas. Nah, di sini kita hanya melihat nilai mutlaknya karena arahnya sudah jelas bahwa ini adalah ke bawah, ini adalah arahnya ke atas gitu ya. Kita anggap seperti itu. Maka nilai A2 tanda mutlaknya adalah 2 kali A1. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk hubungan antara percepatan dan ini ya, percepatan antara benda 1 dan benda 2 ya. Jadi A2 ini besarnya itu adalah 2 kali A1. Sekarang bagaimana dengan tegangan? Nah, tegangan tali ini kita punya T1 di sini. Ini juga karena talinya tidak meregang, ini juga T1. Untuk benda 2, ini T2-nya. Maka, kalau kita menggunakan hubungan pada katrol kedua, kita punya tegangan tali T1 yang menarik ke atas dan 2 tegangan T2 yang menarik ke bawah. Nah, karena talinya tidak bermassa dan katrolnya tidak bermassa, maka di sini kalau dia bergerak ke bawah dengan percepatan A misalkan ya, menjadi 2T2 min T1 sama dengan massa katrol kali A. Tapi massa katrolnya 0. Berarti tegangan 2 dikali 2 adalah sama dengan tegangan 1. Ya, jadi T1 sini nilainya adalah 2 kali T2. Oke, nah dari sini nanti kita masukkan untuk persamaan hukum Newtonnya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa tadi kita sudah mendapatkan bahwa percepatan dari A2 sudah kita buktikan nilainya 2 kali A1 dan tegangan tali dari tali pertama gitu ya, atau tali pertama tadi kita sudah buktikan itu sama dengan 2 kali T2 gitu ya. Tadi kita sudah buktikan dua hal ini. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan hukum Newton. Ya, jadi kalau untuk benda M1 kita perhatikan, maka tegangan yang bekerja atau gaya yang bekerja pada M1 adalah tegangan T1. Lalu dia juga punya berat M1 kali G. Lalu dia juga memiliki gaya normal yang tegak lurus bidang. Ini gaya normal tegak lurus bidang ya sebenarnya, mohon maaf. Nah, sekarang percepatan itu bergerak ke arah atas. A1-nya arahnya ke atas. Tidak ada gaya gesek gitu ya. Karena tidak ada gaya gesek, maka tidak ada nilai gaya gesek. Dan gaya normal ini jadi tidak relevan. Maka sigma F-nya itu nanti menjadi T1 dikurangi komponen berat yang arahnya ke kiri bawah. Ya, ini theta di sini. Oke. Yang ini adalah M1G cosinus theta, yang ke arah kiri bawah adalah M1G sinus theta. Nah, yang ke arah tegak lurus bidang, gaya normal itu sama dengan M1G cosinus theta. Tetapi ini jadi tidak relevan karena gaya geseknya sama dengan 0 gitu ya. Kita belum sampai materi gaya gesek. Nah, berarti yang ke arah atas menjadi T1 minus M1G sin theta adalah M1A1.
Ini untuk tali yang hukum Newton untuk yang pertama. Sekarang untuk massa 2. Gaya yang bekerja adalah M2G, lalu ada tegangan tali T2. Ya, kalau ini bergerak ke atas, ini pasti dia ke arah bawah. Berarti M2G kurangi T2 adalah sama dengan M2 dikali A2. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, kita tinggal masukkan persamaan yang tadi, bahwa A2 itu nilainya 2 kali A1, dan T1 adalah 2T2. Gitu ya. Maka di sini kita masukkan T1-nya adalah 2T2 minus M1G sin theta, gitu ya. Sama dengan M1A1, yang bawah berarti supaya T2-nya hilang, ya, kita kalikan 2 semua. Minus 2T2 ditambah M2G sama dengan M2 dikali A2. Ya, sorry Mas. Ini saya kalikan 2 juga. Nah, seperti itu. Kita kalikan 2 semua. Oke, maka kita eliminasi menjadi 2M2G dikurangi M1G sin theta sama dengan M1A1 ditambah 2M2A2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ini. A2 ini nilainya 2 kali A1. Berarti A2 ini kita ganti 2A1. Ya, menjadi 2M2G kurangi M1G sinus theta itu sama dengan M1A1 ditambah 4M2A1. Gitu ya. Karena A2-nya adalah 2A1. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan, ya, kalau G-nya kita keluarkan, 2M2 minus M1 sin theta sama dengan A1 M1 tambah 4M2. Maka kita dapatkan A1-nya adalah G 2M2 minus M1 sin theta dibagi M1 plus 4M2. Ya. Ketemu seperti ini, ya, sama dengan jawaban yang sudah saya sertakan. Lalu A2-nya itu 2 kali A1. Berarti 2G, 2M2 minus M1 kali sin theta, gitu ya, dibagi M1 ditambah 4M2. Ya, seperti ini jawabannya.